kita mulai materi, Bapak akan menunjukkan video animasi yang dimana video tersebut akan menghantarkan kita akan belajar apa ya? Iya. Kita ingat videonya ya? Iya. Ini adalah sebuah video animasi yang sangat unik. Unik, Pak. Baik, ini ibaratkan video yang Bapak analogikan seperti manusia. Ibaratnya kita kan, tadi kan ada salah satu kepiting yang ibaratnya itu dia itu bahaya, apa namanya? Terancam, Pak. Terancam bahaya. Iya. Ketika terancam bahaya, kepiting tersebut itu apa memanggil teman-temannya dengan cara berkomunikasi lah intinya, berkomunikasi ya. Supaya apa? Supaya dia menyelesaikan bahaya tidak sendiri, menyelesaikan masalah tidak sendiri. Tadi kan berkelompok ya, setelah memanggil teman berkelompok untuk menyelesaikan masalah. Dalam video tersebut ini termasuk prinsip apa? Gotong royong. Kebersamaan. Gotong royong, Pak. Satu, yang pertama, Mbak. Gotong royong. Oke, baik. Kita akan belajar di sini, kita belajar tentang prinsip gotong royong untuk membangun keberagaman. Baik. Yang pertama, pengertian gotong royong. Gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan sukarela tanpa adanya paksaan dan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti gambar di sini. Gambar di sini adalah mengimplementasikan prinsip gotong royong, yang dimana ketika kita melakukan pekerjaan tapi kita tidak bisa menyelesaikan dengan sendiri, kita pasti akan membutuhkan namanya bantuan orang lain. Pasti kan? Seperti di lingkungan Mbak dan Mas. Seperti ya di lingkungan, misalnya ketika di hari Jumat di tempat Bapak nih ya, pasti ada namanya kerja bakti. Iya. Kerja bakti itu positif melakukan namanya gotong royong supaya apa? Supaya mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan permasalahan dengan secara bersama-sama. Iya. Selanjutnya makna umum gotong royong. Di sini Bapak akan menarik makna umum dari lingkungan masyarakat, sekolah, dan lingkungan rumah, keluarga. Yang pertama, bentuk solidaritas antar masyarakat. Bentuk solidaritas antar masyarakat di sini ibaratnya ya, seperti kerja bakti di tempat Bapak. Kerja bakti itu bukan hanya sekedar kita membersihkan, sekedar untuk menyelesaikan masalah. Tapi kerja bakti ini ibaratnya menumbuhkan solidaritas antar warga negara, warga masyarakat tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada namanya perpecahan antar warga negara. Supaya tidak ada namanya saling olok-olok antar warga negara. Supaya membangun rasa persatuan bangsa Indonesia yang disebut dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Tanpa adanya rasa solidaritas di antar masyarakat, mungkin prinsip gotong royong ini tidak akan terjadi. Karena apa? Perlu adanya dedikasi pada diri kita. Seperti itu. Untuk membangun solidaritas itu susah banget. Makanya ada namanya prinsip gotong royong ini. Prinsip gotong royong ini berarti membangun diri kita supaya apa? Supaya kita tuh paham apa sih prinsip gotong royong? Ya ini, membentuk solidaritas antar masyarakat. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini seperti ya kita ini, seperti ada jadwal piket. Itu juga membentuk solidaritas antar masyarakat atau antar warga sekolah ya. Seperti itu. Dengan contoh, Mbak Firda, Mbak Erdina, Mas Gunan, sama Mas Adit piket di hari Jumat. Pasti kan ada bagian masing-masing ya. Untuk mencapai tujuan bersama itu menyelesaikan pekerjaan sekolah, yaitu piket. Itulah yang dinamakan prinsip gotong royong. Saling membantu supaya apa? Ya supaya pekerjaan di piket di sekolah itu selesai dengan maksimal, dengan ketentuannya lah, seperti itu. Selanjutnya di lingkungan masyarakat atau keluarga. Di lingkungan masyarakat atau keluarga itu seperti kita membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Seperti itu ya, paham ya? Dimana kalian membantu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti nyapu untuk yang perempuan, ngepel untuk yang perempuan, laki-laki seperti ke ladang, membantu pekerjaan orang bapak, ayah, ibu, bapak termasuk bapak ya, untuk laki-laki. Itulah juga membentuk solidaritas antar keluarga, seperti itu loh. Ya
Jadi prinsip gotong royong bukan hanya sekedar kita, ayo kita kesana membantu, tapi tidak menumbuhkan ini bentuk solidaritas antar warga masyarakat, warga sekolah dan warga di rumah. Selanjutnya wujud persatuan dan kesatuan. Bapak juga akan menarik dari 3 lingkungan tersebut. Yang pertama di lingkungan masyarakat. Gotong royong itu bukan hanya sekedar menumbuhkan rasa solidaritas, tapi juga menumbuhkan wujud persatuan dan kesatuan. Positif ya, kalian kalau kerja bakti di lingkungan masyarakat pasti kalian akan berbincang-bincang dengan warga sekitar. Ya. Positif ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan itu tidak merasa terbebani dan kita merasa santai. Itulah namanya yang disebut mewujudkan rasa persatuan untuk prinsip gotong royong. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah, seperti jadwal piket tadi. Jadwal piket tadi kan ibaratnya ini diibaratkan aja ya. Mbak ini dari suku Baduy, Mbak ini dari suku Jawa, Mas itu dari suku Bali dan ini dari suku Minang. Ini mewujudkan rasa persatuan dengan adanya piket keras, dengan adanya prinsip gotong royong, mewujudkan persatuan dan kesatuan ini bisa dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya meringankan pekerjaan agar lebih cepat selesai. Gotong royong itu bukan hanya sekedar kita berkumpul, kita menyelesaikan pekerjaan, jadi meringankan pekerjaan agar lebih cepat selesai. Tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya saling bantu-membantu, pekerjaan itu tidak akan cepat selesai. Positif ya. Kalian tanpa adanya bantuan orang lain di pekerjaan rumah atau di pekerjaan masyarakat, pasti kalian akan terbebani lah dengan pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena tidak ada orang yang membantu. Prinsip gotong royong itu juga supaya meringankan pekerjaan agar lebih cepat selesai. Seperti gambar ini. Nah, paham tak? Paham. Seperti itu. Selanjutnya ada makna penting dari gotong royong. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Gotong royong itu ibaratnya di lingkungan sekolah, masyarakat, dan di lingkungan keluarga pasti menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Supaya apa ya? Supaya kita saling kenal, saling melekat pada diri kita gitu loh. Seperti itu. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial antar individu. Saya tarik lagi di lingkungan masyarakat. Prinsip gotong royong itu bukannya sekedar untuk diri kita sendiri ya, tapi memperkuat hubungan sosial antar individu. Supaya apa? Supaya ketika kita ada permasalahan atau kita membutuhkan bantuan, kita tuh tidak canggung atau kita tuh tidak canggung kepada tetangga kita. Kalau kita tidak bisa memperkuat hubungan sosial, pasti kita canggung untuk membutuhkan bantuan orang lain. Pasti dong. Ya, Pasti. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Menciptakan keharmonisan seperti gambar ini di lingkungan keluarga. Seperti gambar ini. Gambar di mana ada seorang keluarga membersihkan lingkungan rumahnya. Itu juga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kehidupan ini tidak kaku gitu loh. Adanya prinsip gotong royong itu menciptakan keharmonisan. Seperti ibaratnya Mbak Firda, Mbak Giska ibaratnya berdiskusi dengan orang tuanya perihal mata pelajaran yang tidak tahu kan. Itu sebuah keharmonisan dalam keluarga. Itu juga dinamakan prinsip gotong royong. Prinsip saling membantu. Jadi kalian nggak usah sungkan ketika kalian membutuhkan bantuan orang lain, kalian minta saja. Karena apa? Kalau kita ibaratnya, oh saya bisa ini, saya tidak perlu bantuan orang lain, itu namanya bukan prinsip gotong royong. Kalau seperti itu. Yang terakhir, menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian. Prinsip gotong royong menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap warga negara. Seperti itu ya. Jadi Bapak di sini akan memberikan pertanyaan. Mengapa sih kita harus melakukan prinsip gotong royong? Mengapa? Untuk menciptakan apa? Keharmonisan. Terus? Persatuan. Terus? Kerjasama. Terus? Kebersamaan. Mencapai tujuan itu. Oke, berarti sudah paham ya apa yang Bapak jelaskan tadi? Iya, sudah. Di sini Bapak akan mengevaluasi kalian untuk seberapa paham sih materi yang Bapak sampaikan kepada kalian.
Di sini Bapak membagi dua kelompok. Saya hitung aja ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini contoh datanya, contoh data dari gotong royong. Nah, di sini kalian cepat-cepatan menjawab soal ini. Siapa yang cepat, dia yang menang. Dan siapa yang paling banyak mendapatkan poin, dia yang menang. Ini gimana sistemnya, Pak? Sistemnya yaitu kuis pilihan ganda. Cepat-cepatan intinya ya. Gini. Iya. Dihitung aja, Pak. Dihitung aja. Nanti saya bawa hitung ya. Ya, Pak. Untuk waktunya saya beri 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Dihitung dulu, Pak. Gitu. Satu. Ulang-ulangi, ulang. Bapak hitung dulu. Dimulai dari sekarang. 1. Silakan dibaca. Udah. Udah. 1, 2, 3. Ah, Mbak. Sama-sama. C. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apakah benar? Benar sekali. Selanjutnya 1, 2, 3. Mas Gunan. Dewa. D. Oke, apakah kita menjawabnya? Benar sekali. Ternyata poinnya masih sama 10. Oke, selanjutnya oke, Mbak Giska. Kan belum dihitung, Pak. Oh, belum. Oh, belum ya. Ulangi. 1, 2, 3. Mas Gunan lagi. Apa? C. Benar lagi, poinnya menambah lagi untuk kelompok 2. Jadi kan? Berapa, Pak, poinnya? 20. Sini berapa, Pak? 10. 10. Soal selanjutnya. 1, 2, 3. Belum. Ulangi. Udah ya. Gue hitung 1, 2, 3. Ayo. Mbak Firda apa jawabannya, Mbak? D. Bekerja sama. Oke, ternyata poinnya sama rata ini ya. Dua-dua. Pertanyaan terakhir ini ya. Dua-dua. Pertanyaan terakhir. Oke. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Wah, sama lagi nih. Gimana ini? Ulangi. Sampai 5 ya hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Mas Gunan. C, Pak. C. Oke. Benar sekali. Jadi soal hari ini evaluasi hari ini Oh, malah. dimenangkan oleh kelompoknya Mas Gunan. Di sini Bapak ngasih ribet, Mas. Oh, ada. Terima kasih, Mas. Telah menjawab pertanyaan soal dari Bapak. Ada pena sedikit supaya Oh, pena, Pak. Saya kira. pembelajaran ini ya gratis. Kok kan nggak jawab, aku aja langsung. Wah, barang. Oke, tetap kondusif ya. Jadi di sini prinsip gotong royong itu bukan hanya sekedar kita membantu orang lain, tapi di sini prinsip gotong royong itu yang pertama menumbuhkan rasa solidaritas antar warga, menumbuhkan rasa persatuan, dan menciptakan keharmonisan di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian, terima kasih mata pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi